Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan Allah ketika Allah terus memberkati kehidupan kita sampai pada saat ini. Mendahului segala sesuatu yang hendak kita kerjakan, lakukan di sepanjang hari ini. Mari kita beri waktu kita sejenak. Kita belajar lagi dari bagian firman Tuhan yang nantinya akan menghentar dan menuntun kita di dalam kita melaksanakan tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur Tuhan ketika Engkau terus memberkati kehidupan kami sampai pada saat ini. Kini dan di tempat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bertekad untuk terus memperbaharui kehidupan kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dari sebelumnya dengan berkaca dari kebenaran firman-Mu. Kami mau membuka dan merenungkan firman-Mu di saat ini Tuhan. Namun sebelumnya kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tempat ini. Biar kiranya Roh-Mu lah yang nantinya akan memampukan kami supaya kami bisa mendengar dengan jelas, kami mengerti dan memahami dengan benar, bahkan terlebih khusus kami dapat mengaplikasikan firman-Mu dengan tepat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkenanlah Engkau Tuhan bagi hamba-Mu di pagi hari ini, supaya hamba-Mu dapat memberitakan firman-Mu dengan benar. Demi Kristus Tuhan Yesus, kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di hari ini, pembacaan kita terambil dari kitab Ulangan pasal 26, kita baca ayatnya yang ke-10b. Kitab Ulangan pasal 26 ayat 10b yang akan menjadi perenungan kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan berkata, "Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu." Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita iman boleh teralami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika Allah terus menuntun perjalanan kehidupan gerejanya, sehingga di hari ini kita sebagai warga gereja Masihi Injili di Minahasa boleh bersukacita karena kita boleh berada di tahun yang ke-88 Gemim Bersinode. Sehingga dengan harapan semakin kita dewasa iman, semakin bertumbuh dan berbuah dalam pelayanan kita sebagai gereja Masihi Injili di Minahasa. Sehubungan dengan hal ini, kita diajak untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ulangan 26 ayat 10b, di mana di sana mau mengajarkan dan menegaskan bagi kita bagaimana kita harus membalas kebaikan Tuhan dengan cara kita untuk memberikan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga tema perenungan kita di sepanjang hari ini adalah meletakkan persembahan bersujud di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata ketentuan meletakkan persembahan harus bersujud di hadapan Tuhan. Hal bersujud di hadapan Tuhan di saat meletakkan persembahan merupakan suatu tanda bahwa orang yang berdoa adalah hina, sementara yang kita sembah yaitu Tuhan kita adalah mulia. Sujud merupakan suatu pernyataan hormat. Bersujud adalah suatu ketentuan dan yang pasti tidak boleh dilanggar ataupun diabaikan dan harus dituruti dan dipatuhi. Karena Tuhan yang menghendaki seperti itu. Sujud sembah kepada Tuhan itu adalah suatu hal yang wajar, karena Tuhan adalah pencipta alam semesta. Jikalau manusia menerima pemberian dari Tuhan,
maka ia harus mengembalikannya kepada Tuhan sesuai dengan ketentuan. Perkataan engkau harus meletakkannya dan engkau harus sujud di hadapan Tuhan memberi arti sebuah keharusan. Bagi yang tidak sembah sujud tentu melangkahi ketentuan. Bersujud adalah cara hormat dan santun di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki supaya mereka tahu bahwa Dialah Tuhan satu-satunya yang patut kita sembah. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, menyembah dan bersujud bagi kita adalah sebuah keharusan. Namun, terkadang ada yang tidak melakukannya di saat membawa persembahan. Pemahaman kita saat ini membawa persembahan yang sudah disiapkan, meletakkan di depan mimbar dengan ikhlas dan jujur, sopan, santun, dan penuh hormat. Maka marilah kita membiasakan diri kita dengan membawa persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu, sebagai gereja yang bersyukur, di hari ulang tahun Gemimber Sinode yang ke-88 tahun, maka dewasalah kita dalam memberi persembahan syukur kepada Tuhan, sehingga dapat dipergunakan dengan benar dalam pelayanan gerejanya. Amin. Mari berdoa. Dari tempat ini terangkat pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Sebab betapa Engkau sungguh mengasihi kami umat-umat-Mu, sehingga di saat ini kembali Engkau perkenankan kami untuk menikmati kehidupan baru, bahkan terlebih khusus Engkau masih memberi waktu bagi kami untuk kami terus hidup dan berkarya di dunia ini. Bersyukur Tuhan ketika di pagi hari ini kembali Engkau boleh memperjumpakan kami dalam renungan harian keluarga Jemaat Gemim Shalom Tetempangan 30 September 2022, sehingga di dalamnya kami boleh menikmati firman-Mu yang terus mengajarkan kami supaya kami tahu mempersembahkan yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya firman-Mu lah ini yang terus menghentar dan mengajarkan kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami pun bersyukur Tuhan, sebagai gereja-Mu kami boleh bersuka cita, sebab kami boleh berada di hari yang penuh syukur ini. Kami boleh memperingati hari ulang tahun Gemimber Sinode. Biar kiranya sebagai gereja-Mu kami terus berjalan bersama, kami terus menopang satu sama lain, mendukung bahkan mendoakan satu sama lain, sehingga dalam pelayanan kami terus memberi buah di tengah-tengah tugas kepercayaan yang dipercayakan bagi kami di dalam pelayanan masing-masing kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan pelayanan kami. Bapa di sorga, kami bermohon kepadamu sekiranya Engkau berkenan memberkati kami di sepanjang hari ini, dalam setiap apa yang kami kerjakan secara pribadi, bersama dengan keluarga kami, dalam pelayanan, dalam tugas pekerjaan kami, dalam usaha kami. Biar semuanya, apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini, benar-benar memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah kami Tuhan dalam kehidupan kami, dalam bermasyarakat, dalam berjemaat, bahkan terlebih khusus dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Seantero kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biar kiranya Tuhan yang terus mengarahkan kami, supaya kami melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ini doa kami, syukur kami persembahkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat bersyukur bagi kita sebagai warga Gereja Masih Injil Minahasa, ketika di hari ini orang boleh memperingati hari ulang tahun atau boleh merayakan hari ulang tahun Gemimber Sinode yang ke-88 tahun. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Shalom, damai di hati.